Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal maraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroat Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 malam hari. Izinkan kami akan membunyikan suratnya Allah yang berjudul Al-Qasas atau kisah-kisah. Ada dalam surat ke-28 juz 20 dan di dalamnya ada 88 ayat. Insya Allah nanti kita akan dibawa oleh Allah dalam firman-Nya, antara lain yang bunyinya terjemahan sebagai berikut. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dan juga ada kalimatnya Allah, nanti akan kita dengarkan bersama. Allah berfirman, dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Demikian Allah berfirman di dalam. Baiklah, kita akan segera menyimak suratnya Allah, surat ke-28 yang berjudul Al-Qasas atau kisah-kisah. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, To, Sin, Mim. Terjemahannya, hanya Allah yang tahu. Ayat kedua, ini ayat kitab Al-Quran yang jelas dari Allah. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dan menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ayat kelima, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ayat ke-6 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ayat ke-8 dari surat Al-Qasas, surat ke-28 atau kisah-kisah.
Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Ayat ke-10 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Lanjut di ayat 11. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Lanjut di ayat 13 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lanjut di ayat 15 dari surat Al-Qasas surat ke-28. Dalam kitab sucinya Allah, firman-Nya Allah, Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah di dunia dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat 15 terjemahannya. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Sambung di ayat 16 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Karena itu dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang-orang yang nyata-nyata sesat. Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang. Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian. Langsung sambung ayat ke-20 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah dalam kitab sucinya Allah Al-Quran. Ayat 20. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.
Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul dan menangkapnya. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Dan ketika dia menuju ke arah negeri matian, dia berdoa lagi, "Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar." Ayat 23. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri matian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya, Syuaib, dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syuaib berkata, "Janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Lanjut ayat ke-27 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah di dalam kitab sucinya Allah Al-Quran. Dia Syuaib berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Sambung ayat 29 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan." Sambung di ayat 30 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Subhanallah, izinkan hamba mengulang ayat 30 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Ayat 30. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Dan lemparkanlah tongkatmu."
Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mujizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang yang fasik." Ayat ke-33 dari surat Al-Qasas. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seseorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut mereka akan mendustakanku." Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu. Dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua, dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang." Sambung ayat 36 dari surat Al-Qasas, kisah-kisah dalam kitab sucinya Allah. Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mujizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu." Dan dia Musa menjawab, "Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesusahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan." Ayat 38 dalam surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Dan dia Fir'aun dan kepala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ayat 40 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Maka kami siksa dia Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Sambung ayat 43 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat, agar mereka mendapat pelajaran. Dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang, dan engkau Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, tetapi kami
telah mengutus rasul-rasul. Sambung di ayat 46 dalam surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Suratnya Allah ke-28 di dalam Al-Quran. Ayat 46 terjemahannya sebagai berikut. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur atau gunung ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Sambung di ayat 47 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang mukmin. Sambung di ayat 48 dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Ayat 49 dari surat Al-Qasas dalam kitab sucinya Allah. Allah berkata, katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk kepada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Sambung di ayat 50. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 51 dari surat kisah-kisah. Dan sungguh kami telah menyampaikan perkataan ini Al-Quran kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu kebenaran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelumnya kami adalah orang Muslim. Ayat 54. Mereka itu diberi pahala 2 kali karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ayat 57 dari surat kisah-kisah atau Al-Qasas. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagimu dari sisi kami. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan.
Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Ayat 59. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Sambung di ayat 60. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi yang perhiasannya. Kami ulang untuk ayat 60. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Ayat 61 dari surat Al-Qasas atau Kisah-Kisah. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka? Izinkan tadi desain Roat Marin Royen, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk mengulangi ayat 61 dari surat Kisah-Kisah atau Al-Qasas. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka? Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada Engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya, tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah menyuruh mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling bertanya. Maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Sambung di ayat ke-68 dari surat Kisah-Kisah, surat ke-28 di dalam kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat 67 terjemahannya, maka adapun orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung. Ayat 68, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki bagi ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia.
dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Sambung di ayat 71 dalam surat Kisah-Kisah. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Ayat 71. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur padanya. Ayat 74. Dan ingatlah pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka? Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu. Maka taulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah. Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Sambung di ayat 76 dari surat Kisah-Kisah atau Al-Qasas, surat ke-28 dalam Al-Quran. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Sambung di ayat 77 dalam surat Kisah-Kisah atau Al-Qasas. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ayat 78 dari surat Kisah-Kisah Al-Qasas. Dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.
Sambung di ayat 79. Maka keluarlah dia Karun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Izinkan dari dosen Roat Marindoyen pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mengulang di ayat ke-80 dari surat Kisah-Kisah. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Sambung di ayat 81. Maka kami benamkan dia Karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya. Maka kami benamkan dia Karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Karun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapapun yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Ayat 83 dari surat Kisah-Kisah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 85 dari surat Al-Qasas, surat ke-28 dalam kitab sucinya Allah, Al-Quran. Ayat 85, terjemahannya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan kau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. 87 surat Al-Qasas atau Kisah-Kisah. Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah
setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat 88. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Demikianlah ayat penutup dari surat Al-Qasas atau kisah-kisah dalam ayat ke-88. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai maskot yang kami pilih dari surat Al-Qasas, yang seperti biasa kami lakukan setelah membaca surat-suratnya Allah, kami akan memilih salah satu maskot agar kelak kemudian ke depannya kami akan selalu ingat apa terjemahan dalam surat Al-Qasas atau kisah-kisah surat ke-28. Izinkan kami untuk memilih dalam ayat ke-88 yang bunyinya terjemahannya sebagai berikut. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Demikian ayat maskot yang kami pilih dalam malam ini setelah membaca suratnya Allah, surat ke-28 dalam Al-Quran, yakni surat Al-Qasas atau kisah-kisah. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan semoga kami semua yang mendengarkan surat-Mu saat ini, semoga Kau masukkan ke dalam hamba-hamba-Mu yang yakin, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Dengan berzikir hati menjadi tenang, dan dengan berzikir berarti kita sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya Nabi Muhammad yang masih diberi kesempatan oleh Allah bernafas di dunia ini, semoga kita semua selalu bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita sering berselawat, semoga kita kelak dikenali oleh Nabi yang saat itu kita berada di padang mahsyar 50.000 tahun dengan matahari yang hanya sejengkal di atas kepala, dan Nabi Muhammad mencari umatnya untuk memberi minum dari Al-Kautsar. Semoga kita semua yang sering bersolawat di dunia ini kelak mendapat minum dari Nabi saat kita kehausan dan kepanasan di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semoga kalimat ini terucap oleh kita semua saat akan dipanggil oleh Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu hana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujata ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan kami di Senroat Martin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah, Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada para ulama, para ahli bahasa yang sudah menerjemahkan Al-Quran entah berapa puluh tahun yang lalu, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita semua di generasi saat ini dengan enak, mudah dan bahagia mengerti akan firman-firmannya Allah, apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, yang bercerita tentang situasi 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang kemudian. Kita bisa mengerti setelah diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Semoga beliau-beliau kelak akan dimasukkan surga oleh Allah di hari yang abadi. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan surat-suratnya Allah yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah.